Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada wawancara Tempo dengan Aguan. Aguan nonjok Jokowi limbung ya. Ini tulisannya begini. Menurut Aguan, ia dan para Taipan tidak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Itu perintah, kata Aguan, saya terpahak. Kami harus menyelamatkan wajah presiden. Klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah mengantri untuk membenamkan uang di IKN hanya pepesan kosong. Jokowi pun menggandeng para Taipan lokal untuk menunjukkan IKN diminati pemilik uang. Ini ada di Rocky Gerung ya. Kita lihat. Matkan wajah Presiden Jokowi pada waktu itu ya. Sekarang sudah jadi mantan Presiden Jokowi. Ya, kita mengerti apa yang disebut angle dalam jurnalisme. Diberitakan Tempo itu udah satu hal. Aguan diberitakan Tempo itu hal yang luar biasa tuh. Jadi sekali lagi kita mulai melihat sebetulnya psikologi dari Aguan. Dalam jurnalisme itu dikenal name make news ya. Name makes news. Nama tokoh itu membuat Nama tokoh itu membuat berita. Tokoh sebesar Aguan masuk dalam cover majalah Tempo, itu tentu orang tidak bisa melupakan itu. Tapi saya barusan mau beli itu, gimana caranya itu di HP itu. Beli media cetaknya Tempo yang 8 Desember itu yang ada wajah Aguan. Nggak ngerti aku caranya. Maklum gaptek. Nunggu ntar anak saya deh. Jadi Rocky Gerung bilang itu ya, bahwa Tempo bisa mewawancarai Aguan atau Aguan masuk Tempo itu luar biasa ya. Piye gitu ya. Aguan ketika dia mengiyakan untuk diwawancara Tempo, artinya ada kalkulasi yang sudah selesai, ada hitungan yang sudah matang, sehingga semua kalimat yang diluncurkan atau diterangkan oleh Aguan itu menunjukkan bahwa ada hal yang dia hitung secara cermat. Dan Tempo tentu bukan tanpa riset, bahkan menilai apakah betul kira-kira keterangan Aguan itu bisa mengubah konstelasi politik atau konstelasi gosip politik sementara ini, bahwa Aguan sebetulnya memang sekedar untuk dalam bahasa dia sendiri menyelamatkan muka Presiden Jokowi. Kan itu yang jadi pertaruhan orang dari setahun lalu ketika ribut-ribut soal Jokowi menginginkan atau ingin membuktikan bahwa ada investasi yang non APBN masuk ke IKN, dan ternyata memang isinya adalah nol. Karena itu kemudian udah berkali-kali dibahas di IKN, Jokowi akhirnya memaksa oligarki ini supaya jadi umpan yang lain bisa masuk atau juga jadi penanda kesehatan investasi di IKN itu sehingga asing bisa masuk. Kan itu teori yang kita bangun selama sejak setahun yang lalu tuh, untuk melihat apakah sebetulnya IKN itu adalah omong kosong atau sekedar mimpi Jokowi yang secara ekologis berbahaya dan secara bisnis juga tidak sehat. Kan itu dasarnya. Jadi konfirmasi Aguan akhirnya menjadikan patokan untuk mulai menganalisis bahwa IKN itu adalah omong yang kosongnya besar sekali seperti itu tuh. Yang ya dulu saya juga diperiksa polisi karena saya bilang bahwa Jokowi nyebar hoax soal IKN, bahwa itu dia cuma bohong aja, mengatakan IKN itu udah ada ratusan atau bahkan ribuan MOU, dan itu yang menyebabkan saya dipanggil polisi itu. Tapi sekali lagi kita harus punya semacam intuisi untuk melihat apakah betul semua yang diucapkan oleh rejim Jokowi itu punya akibat setelah dia lengser. Kan itu intinya tuh. Dan kita mulai melihat bahwa sebetulnya publik tahu dari awal bahwa Jokowi
ingin menyelamatkan diri dari janji-janji palsu dia itu, mulai dari Janji palsu. apa namanya nih, mobil SMK. apa kita lupa pula nama mobil yang palsu itu, sampai IKN yang kemudian dipalsukan hanya untuk pencitraan beliau. Kira-kira itu inti dari percakapan di Tempo. Fenomena taipan pengembang seperti Aguan yang sekarang sering disebut sebagai oligarki, atau dia juga dikenal sebagai Sembilan Naga, sebagaimana digambarkan oleh Tempo yang dia menggunakan mobil mewah Range Rover dengan plat dinas dari Mabes TNI, dan kemudian dikawal dengan polisi yang menggunakan mobil plat dinas kepolisian, menyadarkan kita betapa gurita taipan oligarki ini, tangan-tangan kekuasaannya Masuk itu yang ke militer, kemana-mana. Masuk ke proyek Itu saja, militer. kedudukan modal itu, kapital itu sangat dekat dengan kekuasaan. Apalagi di Indonesia, modal itu tumbuh karena proteksi kekuasaan yang sudah kita sebut sebagai ersat kapitalisme atau kapitalis birokrat, apa dulunya, kabir, kapitalis birokrat. Jadi semua tema yang pernah dibicarakan di dalam sejarah politik Indonesia tetap sama, yaitu kedudukan modal yang dominan, sehingga ide-ide tentang keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjadi simbol dari filosofi Pancasila itu diabaikan tuh. Tapi kita mesti lihat dengan cara yang lebih akademis, bahwa kapital itu bertumbuh karena dorongan endogen, dorongan dari dalam dia sendiri, yaitu keinginan untuk terus mendapatkan profit, akumulasi. Tapi tugas negara adalah distribusi. Tugas dari kekuasaan adalah mengupayakan supaya akumulasi itu tiba atau berubah menjadi distribusi, supaya ada keadilan sosial. Kan negara ini negara yang menitipkan pada pemerintah supaya rakyat itu dilindungi, rakyat itu diratakan pendapatannya, tuh diberi kemakmuran. Jadi perintah konstitusi itu yang memang tidak dijalankan oleh Presiden Jokowi, akibatnya ketimpangan terjadi. Dan itu yang oleh Pak Hasim Yokusuma menyebutkan bahwa 4 orang Indonesia itu menguasai separuh dari kekayaan Indonesia. Kan itu ada ketimpangan luar biasa. Apalagi kalau ketimpangan itu punya sensasi ethnicity, punya sensasi rasisme, kan itu berbahaya. Jadi kelihatannya kita mesti mulai melihat bahwa Indonesia itu didesain untuk sebuah negara yang sosialistik, bukan negara yang kapitalistik. Nah, itu sensasi itu yang menyebabkan orang melihat bahwa akumulasi di PIK 2 itu adalah akumulasi yang sifatnya kapitalistik, bukan berakibat pada pemerintahan yang sosialistik. Itu yang saya protes setiap hari, atau jadi isu politik yang terhubung dengan aktivitas para taipan ini kan. Tetapi keterangan yang dibuat kemarin di Tempo itu juga menunjukkan bahwa itu adalah perintah tukar tambah sebetulnya kan. Jadi kita lihat bahwa bagaimana sebetulnya kekuasaan itu tidak mampu untuk mendistribusikan kekayaan, tidak mampu untuk menjamin adanya distribusi kemakmuran, lalu bahkan membela satu kelompok untuk terus melakukan akumulasi. Jadi tetap kesalahan ada pada kekuasaan tuh. Kekuasaan itu dia punya kelimpahan peralatan kok untuk menghalangi atau bahkan untuk memaksa distribusi. Kenapa yang terjadi justru akumulasi tuh? Jadi Presiden Jokowi berupaya untuk berbohong tuh. Dia tidak berhasil untuk mendistribusikan kemakmuran, lalu dia memeras kapital supaya seolah-olah IKN itu akan dibiayai oleh yang non APBN. Ternyata yang Satu penjelasan yang canggih ya dari Rocky Gerung. Intinya dia mengingatkan kembali setelah dia membaca Aguan diwawancarai oleh Tempo, dia mengingatkan bahwa akumulasi kapital itu sebenarnya melekat ya pada pengusaha-pengusaha itu, dan itu tidak bisa tidak bisa dihalangi sebenarnya. Itulah watak dasar dari pengusaha. Dan negara hadir bukan justru untuk mengembangkan kapital itu terus bertumbuh dan meninggalkan kesenjangan sosial. Justru menurut Rocky Gerung bahwa negara itu fungsinya ya mendistribusikan keadilan sosial, justru untuk mengurangi kesenjangan itu. Tapi di era Jokowi katanya tadi itu justru gagal. Pak Jokowi itu mendistribusikan keadilan, justru dia
membacak ya, bukan membacak, istilahnya apa tadi itu. Jadi justru dia memberikan ruang-ruang ya, ruang-ruang untuk tumbuhnya kapital itu bertumbuh. Bener nggak sih saya ngomong? Pokoknya intinya gagalnya Pak Jokowi dalam rejim kemarin itu untuk menghentikan akumulasi modal yang dikembangkan oleh Taipan ya, sehingga tidak salah kalau kita baca buku Paradoksnya Prabowo 2019 yang lalu, itu hanya segelintir orang yang menguasai hampir 70% kekuasaan Indonesia, kekayaan Indonesia. Hanya sekitar 5% atau berapa orang itu yang menguasai 90% kekayaan Indonesia. Jadi terjadi akumulasi kekayaan hanya pada sekelompok pengusaha, dan itu sebenarnya yang harus diratakan jalannya, tegaknya keadilan sosial oleh presiden baru sebenarnya, oleh Prabowo. Persoalannya Prabowo bisa tidak? Apakah dia bagian dari oligarki itu sebenarnya? Kan Sumitro, bukan Sumitro, adiknya itu sebenarnya Joy Hadikusumo itu kan juga memiliki tanah di IKN ya, menguasai air untuk di IKN. Apakah itu tidak ada semacam konflik kepentingan ya antara Prabowo yang juga punya kapital yang besar, punya tanah di mana-mana dan punya usaha di mana-mana, ya kan, bersama keluarganya, kira-kira begitu. Bisa nggak kemudian meredam ya kerakusan para oligarki atau para naga itu, dan kemudian lewat instrumen kekuasaan yang dimilikinya sebagai presiden kemudian mendistribusikan keadilan sosial ya bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Dan itu yang tidak terjadi dalam rejim Jokowi. Rocky Gerung dalam wawancara dengan Hersubono Arif dalam Rocky Gerung official itu mengingatkan kembali peran-peran negara yang harus ya, mengatur ya gerak kerakusan dari para Taipan itu. Pertanyaannya, apakah Prabowo bisa? Dan Rocky Gerung tidak menjawabnya. Saya mau tidur dulu, itu jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.